Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan melakukan presentasi yaitu tentang rencana aksi perubahan, yaitu tentang program ASN PTKK tahun 2025 di Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu, saya adalah peserta orientasi ASN PTKK tahun 2025. Baik, ini adalah profil pribadi saya. Nama saya adalah Taryadi, SPD, NIP P3K. Saya lulus tahun 2024. Tanggal lahir Cirebon 20 Juli 1994. Saya bekerja di instansi SDN 2 Muara. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melaksanakan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis pegawai yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, termasuk P3K memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan NKRI. Untuk dilaksanakannya orientasi pembekalan, pengenalan dan fungsi tugas sebagai ASN dan juga nilai instansi pemerintahan. Tujuan orientasi ini yang pertama agenda sikap perilaku bela negara, yang kedua agenda nilai-nilai dasar ASN, yang ketiga agenda kedudukan dan peran P3K di Kabupaten Cirebon. Untuk jadwal orientasi ini terdiri dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan agenda asinkronus dan sinkronus atau daring melalui Zoom meeting. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan pemahaman tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembekalan ini membekali peserta untuk mengetahui sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam mendukung program visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang beriman. Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan tentang visi dan misi SDN 2 Muara. Untuk visi SDN 2 Muara yaitu terwujudnya karakter siswa yang cerdas, aktif, bersih, kolaboratif, religius, akhlakul karimah, wawasan inovatif dan terpadu atau disingkat dengan kata cabai rawit dalam pembelajaran berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri siswa yang berwawasan lingkungan bersih dan indah. Untuk misinya sendiri yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang cerdas, aktif, bersih, kolaboratif, religius, akhlakul karimah, wawasan inovatif, dan terpadu atau disebut dengan cabai rawit juga.
dalam pembelajaran berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi dirinya. Siswa berwawasan lingkungan bersih dan indah. Pun tujuan sekolah SDN 2 Muara yang pertama yaitu mampu menampung dan melayani anak usia sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kesenian, dan pembentukan karakter yang baik, berakhlak mulia dengan disadari kemampuan ilmu agama yang memadai, berpartisipasi dalam bidang akademik sehingga unggul dalam kegiatan lomba, serta terampil berprestasi disertai menciptakan sekolah yang sehat, indah, hijau, dan nyaman, yang berwawasan lingkungan. Kedua, membentuk karakter siswa cerdas, aktif, bersih, agamis, wawasan inovatif, terpadu atau cabai rawit dalam pembelajaran berkualitas, karakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri siswa yang berwawasan lingkungan bersih, lingkungan sekitar sebagai alam tempat berpijak dengan menciptakan kebersihan dan penuh keindahan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan tentang rencana kerja tahunan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, untuk kegiatannya yaitu inovasi model pembelajaran gerak, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada anak kelas bawah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tujuan kinerjanya yaitu inovasi model pembelajaran ini adalah untuk mendongkrak gerak motorik anak dalam beraktivitas melalui gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Indikator pencapaiannya yaitu inovasi model pembelajaran yang dikemas dalam model permainan yang menyenangkan, hingga mendongkrak minat anak dalam aktivitas gerak, jalan, dan lari. Untuk bulan dan tahun dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2029. Tujuan yang kedua untuk kegiatannya yaitu inovasi model pembelajaran PJOK tentang senam ketangkasan pada anak kelas atas, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang telah dimodifikasi dalam bentuk permainan sederhana dengan memanfaatkan alat yang ada. Untuk tujuan kinerjanya yaitu inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pola gerak senam lantai pada anak dan menghilangkan rasa trauma ketika anak melakukan guling belakang. Indikator pencapaiannya, pencapaian model pembelajaran ini agar anak dapat melakukan aktivitas gerak tentang gerak senam lantai dengan melakukan gerak roll belakang dan menghilangkan rasa takut pada anak untuk melakukannya. Bulan dan tahun akan dilaksanakan tahun 2025 dan 2029. Untuk program yang ketiga yaitu kegiatannya inovasi program bakat dan minat anak dalam memilih program yang diminati dalam bidang olahraga, yaitu terdiri dari semua cabang. Tujuan kinerja ini, inovasi pembiasaan ini bertujuan untuk membuat pembelajaran PJOK menjadi salah satu mata pelajaran yang banyak diminati siswa,
sehingga menghasilkan suatu prestasi di bidang masing-masing. Untuk indikator pencapaiannya, anak akan memilih bidang yang paling diminati dan menonjol dan akan diarahkan kepada keahlian anak dalam bentuk ekstrakurikuler. Untuk pencapaian bulan dan tahunnya yaitu dilaksanakan pada tahun 2025 dan tahun 2029. Untuk rencana program yang keempat, yaitu jenis kegiatannya inovasi pembelajaran dengan sekolah lain atau dengan tetangga sekolah atau lembaga dalam ekstrakurikuler bola voli dan bulu tangkis. Tujuan kinerja ini yaitu inovasi bertujuan untuk melatih mental dan kemampuan dalam bidang olahraga, juga memberikan wawasan luas pada peserta didik dan bisa saling bertukar pikiran khususnya dalam bidang olahraga, yaitu permainan bola voli dan bulu tangkis. Untuk indikator pencapaiannya, anak dapat bertukar pikiran antar teman walau beda sekolah dan menambah wawasan dalam bidang olahraga, yaitu olahraga bola voli dan bulu tangkis. Untuk bulan dan tahunnya akan dilaksanakan tahun 2025 sampai tahun 2029. Baik Bapak Ibu, di sini program yang terakhir yaitu program yang kelima. Kegiatannya meningkatkan program budaya lingkungan hidup sehat atau PBLHS. Tujuan kinerjanya mengaktualisasikan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan penerapan nilai-nilai budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, merefleksikan nilai-nilai budaya hidup sehat. Yang kedua, berperan serta dalam membentuk karakter budaya hidup sehat. Yang ketiga, peduli lingkungan hidup. Yang keempat, ikut andil dalam mengimplementasikan budaya hidup sehat. Program ini akan dilaksanakan tahun 2025 sampai tahun 2029. Untuk kesimpulannya yaitu setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, peserta dapat 1. Mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN. 2. Menjadi pegawai yang profesional. Ketiga, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.